pesan Abah, jaga hati, jangan buruk sangka lawan orang Islam, dan jangan iri dengki terhadap orang Islam. Jaga lidah, jangan mengumpat orang Islam. Itu pesan, itu amanat, itu wasiat. Barang siapa harum-harum, minyak harum misalnya, niatnya semata-mata karena Allah, niscaya hari kiamat kena harum daripada minyak kasturi, bukan gantah kasturi. Barang siapa berminyak harum karena bagak atau supaya si galok menulih lah, kan banyak sudah di cis lewat babinian kan mencium kalau nah jangan lamun bini-bini nang cis lewat di hadapan pondokan. Nah apabila bukan karena Allah berminyak harum, maka kena hari kiamat baunya lebih busuk daripada bangkai manusia. Berpegang kepada Allah, mengharap kepada Allah. Ongkos hidup kita ini seumuran, kita berpegangnya kepada Allah, kita mengharap kepada Allah, karena bahwasanya kalau memandang bahwa rezeki itu timbul dari usaha, itu ada perlu kita bersedih hati. Kita syukur karena kita sudah mukmin, sudah muslim, umat Rasulullah lagi. Dan kita dapat golongan, dapat lingkungan, dapat kawan-kawan yang senang zikir kepada Allah, senang menuntut ilmu. Untung, alhamdulillah, untung. Jangan tapi memikirkan kada berduit, jangan tapi memikirkan jaring, jangan tapi memikirkan macam-macam. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, orang beriman tidak perlu duka cita. Basyiril mu'minin, tidak perlu duka cita. Duka cita itu adalah waswas, sedangkan kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minum kopi selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada anak-anakku yang udah mengambil ijazah bersalaman dan tasbih, hendaklah jangan kena menginum kopi sehari semalaman walau sedikit barang minum kopi. Nah selama kopi itu masih ada di dalam rongga kita, baunya, bekasnya itu, malaikat mintakan ampun segala dosa kita.
Bangun tengah malam nih bilang, ya Allah kenapa jadi bataran benar. Jadi ujar guru di dalam kitab-kitab agama, apabila orang tak berdosa siang hari, kada kau bangun tengah malam. Ukurannya di situ aja. Belanja berdosa siang, tengah malam kalau kau bangun beribadat. Semalaman guring aja, tak ada kau bangun. Apa mun siang bakas maksiat? Lamunnya siangnya diampuni Tuhan dosa, malamnya pasti kita bangun jam 2, 3, 4 itu. Itu aja ukurannya. Ya terutama orang di rumah kita. Kita bini. Itu yang penting dulu. Mau juga tengah malam bangun, beribadat. Sudah tahu aja mbah bangun, mbah udu. Sembahyang sunat udu 2 rakaat ya kalau? Hah? Nah, apabila orang mengamalkan sembahyang sunat udu Jibril ke-7, tugasnya Jibril membawa ilmu. Mbahnya wudu, sembahyang sunat udu 2 rakaat. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min dzikril dunya wa dzikri yaumil qiyamah 10 kali doa sunat wudu, ya Allah ulun lindungi dari sempit di dunia, sempit di akhirat 10 kali. Limbah itu hanya sembahyang taubat 2 rakaat. Tuntung assalamualaikum rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100. Limbah itu hanya sembahyang hajat. Ayatul kursi lawan amanah rasul. Doanya alhamdulillah Rasulullah sallallahu ya Allah ya Allah ya hayy qayyum ya rahmul fuqara baqal masakin ya hadil mudillin itu ya farijal ij'alni min awliyal muttaqin itu nah doanya nang tengah malam nah supaya sarumahan menjadi orang soleh. Doakan. Limbah itu hanyalah sembahyang witir 3 rakaat tak barangan. Ya kalau? Nah limbah itu hanya ya kurang nang baca Yasin sekali, tabarak sekali, suratan Kamilah 11 hanya berdoa, mendoakan nang orang Islam ini nah. Islam dan orang Islam doakan. Jangan kada diperhatikan zaman wahini kita bersungguh-sungguh mendoakan agama Allah dan mendoakan orang yang memegang agama Allah. Islam dan muslimin kita doakan bersungguh-sungguh serempak. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah muliakan Islam dan semua orang Islam. Allahumma alif baina qulubihim ya Allah. Satuakan hati-hati orang Islam. Jadi ini orang dagang, ini orang alim, nang ini orang pegawai, nang ini polisi, ini tentara, tapi Islam satuakan. Hanya hatinya bersatu. Walaupun lain pangkatnya, lain gawinya, lain tugasnya, tapi namun hatinya bersatu. Si sugih lawan si susah, nang susah Islam, nang sugih Islam, satuakan hatinya. Jangan sampai nang susah menyariki nang sugih. Satuakan, penting mana ikan penting benar. Dan kalau kita memperhatikan, mendoakan Islam dan muslimin, dijamin kita matinya mati husnul khotimah. Tapi kalau kada tapi memperhatikan Islam dan muslimin, sudah khawatir kalau matinya kafir. Orang wali itu tanda-tandanya menurut di hadis yang lebih sahih itu 2. Pertama, pemurah. Yang kedua, tidak pemarah. Jadi dari kecilnya beliau ini pemurah, tidak pelit, alias apik, alias engken, garis mereng angkar mawi, jarak 12.
As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Ma jabalallahu waliyan illa bis-sakha'i wa husnil khuluq atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tabiatnya wali-wali itu dua. Ini tradisinya wali-wali itu dari kecilnya ini. Yang disebut orang barat kalau tradisi dari kecil insting. Itu tabiat fitriyah namanya bahasa Arabnya, insting. Ada Inggrisnya juga sedikit. Sebab kita ini dijajah oleh Inggris dengan bahasa. Jadi tabiatnya semua aulia itu pertama bis as-sakha, murahan atau sosial. Yang kedua wa husnul khuluq. Mengenai perangai yang baik ini Abu Hurairah ditanya orang, apa maksudnya husnul khuluq? Abu Hurairah menjawab radhiyallahu anhu, yaitu tidak pemarah. Oh, bagaimana bahagianya kita kalau punya teman pemurah tidak pemarah. Rasanya enak ya, enak. Tapi kalau punya teman sering marah-marah, ya, suka emonisasi, apa itu? Yang marah-marah itu apa? Emosi, ya. Saya ini kalau tidak diladari nggak bisa. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Emosi. Emosi itu apa? Emosi itu bennya emosi adalah ben api. Ben api. Api itu ya neraka. Jadi orang yang emosi itu orang yang sudah dapat neraka. Buktinya orang emosi matanya merah. Itu sifatnya api itu merah. Si jago merah. Al-ghadab yufsidul iman kama yufsidul khaldul asal. Marah itu merusak iman. Kalau iman sudah rusak, kemana tempatnya? Jelas neraka. Jadi kita jumlahkan secara ilmu mantik, natijahnya orang yang pemarah itu masuk neraka. Itu natijahnya. Janganlah kita didik diri kita dan anak kita ini pemarah dan pelit. Nang pas bujur lawan Nabi, nah ngatakan Sa'duddin jadi imam lah. Mun ikam nang jadi imam ni luput pada Nabi sudah, apalagi nang di belakang maginnya luput juga barataan. Si imam-imam ini wajib belajar sempurna. Sempurna i'tikad, sempurna syariat, sempurna hakikat. Supaya si imam ini bujur-bujur imam nang menjadi khalifah Rasulullah. Jadi kalau masih maqam kasyaf, namanya di tengah perjalanan, bisa pengaruhnya itu luar biasa. Ke kanan salah, ke kiri kada bujur. Jadi sir jalan terus, jangan terpengaruh dengan kasyaf fisik. Kalau sudah sampai kepada kasyaf maknawi, selesai perjalanan. Apa kasyaf maknawi? Tidak ada lagi melihat kecuali jamalullah al-mutlaq. Melihat keelokan Allah. Nah di sini selamat keelokan Allah melihat luar biasa. Gara-gara makam timbul hal. Apa halnya? Halnya itu membingungkan ke orang lain. Nah ini kalau ada yang menyelamatkan inya dengan syafaat, bahaya ini orang-orang sudah. Jadi apabila orang pada 9 Jumat boleh jadi orang tu'adzar syar'i, ujar kita, apa ada salahnya, apa beratnya? Apa beratnya kita baik sangka? Kita baik sangka lawan orang itu apa beratnya?
sebagai keringkasan. Apabila baik sangka, mesti kita memuji lawan orang itu. Apabila buruk sangka, mesti kita menghina lawan orang itu. Itu aja tasrah. Jadi apabila kian kita menghina orang yang mengamalkan sholawat tiap hari 1000, kada habis umurnya kecuali matanya cagat melihat surga. Apabila orang soleh dari hendak mati, matanya dilihatkan surga. Melihat sorong lawan surga itunya. Sesudah matanya cagat, nah melihat surga, nah itu nang cagar nyawa, itu nang cagar nyawa. Nah, samunya nang cagar inya itu dilihatkan. Ada seseorang namanya Abdullah, mulai keluar di perut ibu ibadat siang malam sampai 100 tahun umurnya mati, tidak pernah maksiat 100 tahun siang malam. Ada namanya Abdurrahman, ibadahnya biasa sembahyang waktu puasa Ramadan aja, zakat sekarang sekali. Tapi dia duduk di majelis wali sebentar saja. Mana yang paling tinggi derajatnya? Mana yang lebih sugih di sisi Allah? Ini Abdurrahman yang lebih tinggi pangkatnya, yang lebih besar katanya gajinya di sisi Allah, karena dia duduk di samping aulia sekedar memecah telur yang mentah atau sekedar separahan susu. Jadi disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, siapa ingin anaknya menjadi ulama, hendaklah ia dekat dan membantu kepada ulama. Pasti zuriatnya ada yang menjadi ulama besar. Coba buka Ta'limul Muta'allim, buka. Tapi kalau kita tapi berhubung dengan orang alim, jarang berelang, jarang membantu, jarang menolong dan sebagainya, anak kita kada mau alim satu-satunya. Macam apa dia rahasia? Nah, kita guris lawan jari di hadapan kita. Kita di rumah guris lawan jari di hadapan guris. Lalu hakikat memang guris ini kubur arwah-arwah. Lalu kita baca doa arwah. Itu ngaranna sama lawan kita tujarah ke makam situ. Dan kalau ada orang masyarakat ini melihat bahwa sisa ada di kubur arwah, pak digurus di hadapan yang tenang. Kalau diyakinakan kubur Rasulullah, lalu ini menghadap ke kubur Rasulullah. Orang Mangkasar melihat ada di Madinah, padahal ini di rumahnya aja. Nang dipandang Tuhan wa imamnya yang dulu ilah. Lebih hatinya juga. Guringin ada caranya, baik anak kita maupun kita atau bini. Guring. Jangan guring sesudah asar. Jangan guring sesudah maghrib. Sebelum isya. Jangan guring sesudah subuh, sebelum matahari timbul. Kenapa? Kalau guring sesudah asar, pasti akan gila atau stres. Jadi menghendak kegilaan atau stres, silakan limbah asar guring. Aja pasti stres macam-macam aja sebabnya. Bini lah kena mau, anak lah yang mendauri, sehingga seorang itu ada orang gilaan. Apakah tujuannya guring limbah asar? Nah, bini, anak, tangati, jangan guring ini limbah asar. Kena aja Mbak Isa. Ya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Diulangi lagi. Memandang bahwa rezeki itu dari usaha, hukumnya kafir. Karena usaha itu lemah, tidak ada bersifat kudrat.